Halo Mas Ardi, Assalamualaikum Mas Ardi, selamat siang. Halo Bu Indah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga loh Bu Indah. Iya, Mas Ardi, bagaimana kabarnya hari ini Mas Ardi? Wah, Alhamdulillah sehat Bu Indah, sehat. Semoga jenengan juga sehat nggih. Kelihatannya Hmm, seger ini. ya, amin, amin, alhamdulillah. Ya, saya sehat walafiat Mas Ardi. Wah, ini kelihatannya kok lagi santai nih Mas Ardi ya. Di hutan sekolah kayak duduk layah-layah gitu loh. Maaf loh Mas Ardi, saya mengganggu ini. Jenengan kok tahu satu Bu? Saya tadi ngisis Bu. Jadi mumpung istirahat, saya tak ngisis ke Hmm, hutan sekolah. Jadi cari udara segar biar hmm. tenang, nyaman begitu tadi. Kok yang jenengan tahu aja saya di sini? Ya tahulah Mas Ardi, saya tadi itu jalan-jalan ya. Habis dari ruang guru itu jalan-jalan keliling sekolahan. Waduh, saya kok melihat di pojok situ ada apa ya? Kok ada orang sepertinya di hutan sekolah itu. Saya lihat, oh ada Mas Ardi. Ya saya samperin ke sini tadi Mas Ardi. Ini Mas Ardi, saya mengganggu tidak ya kira-kira ya Mas Ardi ya? Boten, boten Bunda lagi nyantai nih Hmm, saya. boleh minta waktunya sebentar ini Mas Ardi. Monggo, monggo, monggo silahkan Bu Indah. Ada apa toh? Ini ada yang mau Hmm, diceritakan atau yang mau disampaikan? Dan begini loh Mas nggih, nggih, nggih. Ardi ya. Saya itu resahnya itu begini, galau dan resah itu ya akhir-akhir ini saya merasa itu murid-murid di kelas yang saya ajar itu ya, kok kurang antusias gitu loh Mas Ardi. Saya kan mengajar bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia. Dan anak-anak itu kalau saya memberikan materi, pelajaran begitu itu kok sepertinya kok ogah-ogahan gitu loh Mas Ardi. Saya tuh melihatnya itu bagaimana gitu loh, tapi saya terus aja tetap mengajari mereka. Terus yang kedua itu kalau saya beri tugas itu loh, tugas itu ya Allah dari anak itu masih kurang loh dari 50% yang mengumpulkan. Saya tuh sampai berpikir gini dalam batin saya itu berkecamuk ya. Aduh, ada apa sih ini sebenarnya? Atau saya yang salah gitu loh dalam memberikan pembelajaran ini atau memang murid-murid saya itu tidak bisa menerima kehadiran saya. Akhirnya jadi konflik batin gitu loh Mas Ardi. Itu Hmm. yang membuat saya resah gitu loh. Oh, begitu. Jadi ini yang membuat Bu Indah Iya, resah, galau tadi mm, nggih. Lalu nggih Mas Ardi. apa yang Bu Indah harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi Mas Ardi dari permasalahan yang akhir-akhir ini saya hadapi di kelas ya dan bisa mengurai keresahan, kegalauan serta konflik batin yang ada dalam diri saya. Itu Mas Ardi harapan saya. Hmm. Menurut Bu Indah itu ya. Jadi Mm-mm. hal apa sih yang bisa membuat murid-murid jenengan itu kok kurang antusias, kok jadi males, terus jenuh dengan pembelajaran yang jenengan sampaikan tadi. Nah, itulah Mas Ardi. Saya itu apa ya? Mengingat kembali itu terus saya berpikir begini. Anak-anak itu apa ya yang membuatnya menjadi resah, menjadi tidak menghiraukan saya itu apa yang membuat mereka begitu? Itu saya cari terus, Mas. Saya berpikir ya, saya ingat-ingat kembali apa yang pernah selama ini saya lakukan itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama ini pembelajaran saya kok sepertinya apa ya membosankan gitu loh Mas. Jadi Hmm, menurut nggih. mereka itu saya beranggapan ya, saya berpikir itu kok membosankan gitu loh. Terlalu monoton apa ya gitu loh. Terus apa saya terlalu dominan berbicara di depan ya. Saya lagi asyik menerangkan dengan metode ceramah terus saya sebagai model di depan ya konvensional lah yang saya pakaikan. Jadi yang saya pakai itu jadi teacher center gitu loh Mas, semacam seperti Iya, heeh. itulah. Apa itu yang membuat murid-murid saya tidak menghiraukan saya? Terus yang kedua, saya kurang melibatkan murid-murid saya, Mas Ardi.
Saya berpikir itu mungkin yang membuat murid-murid saya tidak bisa aktif karena saya selalu di depan, selalu menggunakan metode ceramah itu tadi, gitu loh Mas Ardi. Nggih begitu nggih Bu Indah. Jadi teacher Mm-mm. center, kemudian Mm, Bu Indah jadi role modelnya gitu ya. Lalu mm-mm. Iya benar Mas lalu Ardi. sekarang Bu Indah ya, apa sih yang bisa membuat murid-murid Bu Indah itu jadi lebih antusias, jadi lebih termotivasi mengikuti pembelajaran yang jenengan ampu tadi? Iya, selama ini saya mencari-cari Mas, saya menggali sambil saya berpikir ya. Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang tidak seperti ini Mas, gitu loh. Hmm, Ya, kalau saya jadi mereka, ya mungkin saya tidak akan seperti ini gitu loh. Saya ingin pembelajaran itu yang lebih mengasihkan, lebih santai, rileks ya. Tapi tujuannya dapat gitu loh Mas Ardi. Saya sangat senang gitu loh. Jadi tidak monoton, tidak membosankan. Itu loh. Harapan saya tuh ya menurut saya seperti itu sih Mas Ardi. iya, saya sependapat dengan Bu Indah. Saya sependapat sih. Lalu menurut Mm-mm, pendapat Bu Indah ya ini ya, apa mm-mm, saja yang bisa membuat murid-murid Bu Indah tadi asyik, kemudian senang, terus mm. terlibat langsung, terlibat secara aktif dalam pembelajaran, tidak bosan. Begitu apa saja Bu Indah kira-kira? Iya, itu yang selama ini saya pikirkan Mas Ardi dan alhamdulillah ya, alhamdulillah lewat guru penggerak ini lah, lewat ini ajang PPGB ini tadi, saya kok mendapatkan pencerahan ilmu Mas. Hmm. Ya, pencerahan ilmu yang banyak sekali dan luar biasa. Saya ingin pembelajaran nanti ya, itu berpihak pada murid Mas Ardi. Jadi Oke, bagus. bukan saya ya, bukan teacher center lagi. Saya ingin student center ya. Jadi anak-anak itu bisa terlibat langsung dalam pembelajaran, dia bisa merdeka dalam pembelajaran, dia tidak ada paksaan ya, tidak ada tuntutan untuk belajar ini tidak. Selama ini kan yang saya lakukan itu saya itu hanya menerangkan tujuan pembelajaran ini, KD ini, setelah itu saya memberi tugas kepada anak-anak. Nah, itu ternyata Oke. yang selama ini saya lakukan, yang membuat anak-anak itu tidak merasa nyaman, tidak merasa asik. Nah, setelah lewat guru penggerak ini kita belajar berdiferensiasi ya toh dengan ragam gaya belajar yang berbeda-beda. Akhirnya saya mencoba Mas, ingin menerapkan itu begitu loh. Saya ingin mengelompokkan dari asesmen diagnostik tadi ada yang anak belajar di masuk kelompok auditori, kelompok visual ya, kelompok kinestik dan intinya saya ingin memberikan pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu loh Mas Ardi. Bagus, Itu harap. bagus tuh bagus Bu Indah. Lalu ini Bu Indah, yang kedua tadi kan jenengan sudah nyampaikan nih, kalau jenengan beri Ya. tugas tadi hampir Hmm, 50%, separuh Bu Indah ya, dari murid-murid jenengan itu ya. berhasil menyelesaikan, yang mengumpulkan tugas dengan baik. Lah, itu penyebabnya apa itu Bu Indah? Kok sampai anak ini tuh kurang antusias, kemudian yang mengumpulkan tugas juga hanya separuh. Kenapa kok nggak seluruh siswa begitu Bu Indah? Nah, itu Mas jawaban yang selama ini mau saya cari dan sudah saya temukan. Lewat pembelajaran calon guru penggerak ini, saya mendapatkan ilmu tadi yang saya sampaikan pada Mas Ardi ya. Banyak Nggih. ilmu, di antaranya mungkin kenapa sih anak-anak itu kok tidak mengumpulkan tugas kok lebih dari 50% kok ogah-ogahan. Karena saya pada waktu itu belum memberikan merdeka kepada anak-anak, belum memberikan Mmm. tugas sesuai dengan minatnya. Nah, sekarang setelah saya tahu, saya ingin seperti itu Mas Ardi. Saya ingin memberikan tugas itu sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Setuju setuju. Begitu Mas Ardi. Setuju dengan Bu Oke. Indah. Nah nih kalau boleh Mm-mm. tahu Bu Indah ya, selama ini nih Mm-mm. Bu Indah menggunakan sumber belajar apa saja yang dipakai waktu pembelajaran di kelas tadi?
Iya, saya belum tahu waktu itu, Mhm. Mas. Saya hanya menggunakan buku tugas saja dan buku paket, buku teks itu loh, yang Mmm, ada di nggih perpustakaan. nggih Nah, nggih. terus saya menerangkan. Setelah itu anak-anak saya beri tugas. Cuma begitu aja sih, Mas. Ya, Nah, itulah. adakah buku sumber belajar yang lain, Bu Indah, yang Bu Indah mungkin siapkan atau miliki selain buku teks yang dipinjam oleh anak-anak dari perpustakaan? Ada Mas, ada. Nah setelah saya pelajari itu, saya belajar dari anak-anak juga itu. Oh ini yang mengasihkan. Berarti saya lagi apa ya menggunakan trik-trik atau tren-tren yang sekarang digunakan anak-anak. Anak kan pakai gawe Mas ya. Senangnya kan pakai gawe gitu. Jadi saya pakai sumber belajar dari video ya, dari link YouTube, terus dari yang anak-anak lakukan sekarang itu loh kayak TikTok gitu. Iya iya, Nah, mhm. TikTok, itu terus rilis di IG. Nah, itu nanti yang ingin saya apa sumber belajar yang akan saya pakai untuk anak-anak gitu. Nah, itu bagus itu Bu Indah. Saya yakin kalau Mm-mm. Bu Indah menggunakan sumber belajar tadi yang macam-macam, yang variasi tadi, Bu Indah sih sudah hebat, sudah siap itu menggunakan berbagai macam sumber belajar. Lah, pemanfaatan sumber belajar yang bervariasi ini nanti tentunya akan membuat murid-murid Bu Indah lebih semangat, lebih termotivasi dan antusias mengikuti pembelajaran. Amin. Jadi sekarang rencana Bu Indah untuk menyelesaikan masalah ini yang menjadi kegalauan tadi ini apa? Ayo. Ya, saya merencanakan begini Mas Ardi. Yang pertama ya, saya ingin merancang pembelajaran itu nanti ya lebih baik lagi, tidak konvensional lagi. Saya ingin ada perubahan dalam pembelajaran saya ya. Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan menggunakan gaya belajar ya sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah saya berikan di awal. Nah, saya akan memberikan pembelajaran mengelompokkan ya anak-anak atau murid-murid saya tadi ya auditori, visual, kinestetik ya. Jadi mereka bisa belajar seperti melihat di video, saya kirim link ya gitu-gitu. Terus pakai gawe lah, lihat YouTube, terus rilis di IG dan lain sebagainya. Nah, saya juga akan menggunakan bentuk-bentuk pembelajaran yang lain dengan aksi nyata, misalkan dengan drama ya. Saya buat drama itu lebih mengasihkan, terus teatrikal, membaca puisi dengan musik misalkan. Terus apalagi ya lagu-lagu. Nah, itu saya isi dengan ya saya sesekali saya isi dengan ice breaking agar anak tidak bosan. Itu Mas Ardi yang ingin saya Wah, sudah lakukan. bagus itu. Bagus sekali sebenarnya rencana Bu Indah ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Indah ya. Lalu Amin, terima dari kasih ya. rencana yang sudah Bu Indah sampaikan tadi, komitmen apa terhadap Mm-mm. rencana yang sudah Bu Indah sampaikan tadi? Komitmen apa yang mau dipakai Bu Indah? Saya akan berkomitmen pembelajaran itu nanti akan lebih baik ya. Anak-anak murid-murid saya akan menjadi merdeka belajar Mas, sesuai bakat dan minatnya. Dia akan belajar lebih mengasihkan dan menyenangkan. Dengan begitu tujuan pembelajaran akan tercapai. Bukan berarti Masya saya Allah. Nggih. Bukan berarti saya hanya sebagai fasilitator membiarkan anak begitu saja, tidak, tapi tetap dengan tuntunan ya, sistem among, nah, biar anak-anak tidak kebablasan atau tidak salah arah, Mas gitu. Terima kasih itu Mas Hadi. Bagus sekali tuh Bu Indah ya Allah. Saya sangat mendukung komitmen jenengan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Amin, jenengan Ibu Indah nggih. amin, Amin, ya, nggih ya. nggih nggih. Mm-mm. Amin, amin, amin ya. Terima kasih Mas Hadi. Tidak terasa nih ya, waktunya sudah bel ini. Saya mau Udah masuk kita ini. kita tadi Nah, ngobrol ngalor ngobrol iya. ngidul ya. Alhamdulillah Mas, saya sekarang sudah lega, saya sudah bisa mengurai tadi ya keresahan saya dengan sharing dengan Mas Ardi tadi. Ya Allah, alhamdulillah terima kasih. Jadi saya Alhamdulillah nggih. tinggal mengaplikasikan Mas, mengimplementasikan lagi nanti ketika pembelajaran. Mas Ardi, terima kasih banyak loh ya.
sudah Nggih. membantu saya ini ya. Mhm. Nggih, sami-sami Bu Indah, nggih sami-sami. Sami-sami juga terima Mohon kasih izin juga. ya, betul. Terima kasih. Mohon izin Mas, saya mau ke kelas dulu ini ya. Mau persiapan masuk kelas lagi, bel sudah berbunyi. Terima Nggih. kasih loh Mas Ardi. Nggih. Nggih, sami-sami. Monggo, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi Silakan Bu wabarakatuh. Indah. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah.